Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabredo Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana atau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana pengusaha. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan terdiri dari 5, yaitu yang pertama, melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Terus, lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan maupun memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, menciptakan dan memberikan likuiditas lembaga keuangan maupun memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, peranan lembaga keuangan bank terdiri dari 3, yaitu yang pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang melakukan transitional, misalnya mencetak uang rupiah dan menerbitkan cek. Yang kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana atau intermediation role. Misalnya, yang pertama, berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva. Yang kedua, menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjaman yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Yang ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan risiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Selanjutnya, pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung atau non-depositor. Selanjutnya, pengertian lembaga keuangan non-bank terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pengalihan aset, memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, transaksi, memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Lembaga keuangan memberikan fasilitas pengolahan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Yang keempat, efisiensi, menurunkan biaya
transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Yang kelima, intermediasi atau pengawasan sebagai perantara keuangan yang menghubungkan unit surplus atau yang mengalami kelebihan likuiditas dengan unit defisit atau yang mengalami kekurangan likuiditas dari peminjam. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan pemerintah rakyat. Lembaga keuangan non-bank dapat berupa lembaga pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga, usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.